Kesempatan video kali ini saya akan membahas video yang kita explore kemarin di Jembatan Bangatayu Semarang, Jembatan Altua ya. Iya. Nah, di sekitar video itu pas kita mengeksplor tuh penonton lumayan ya, banyak yang bertanya-tanya apakah itu benar atau itu enggak benar. Nah, ini mari kita kupas. Nah, pas ketika kita explore, nah di situ bang bener-bener ada energi negatif ya, energi negatif seperti itu. Terus ada bisikan untuk mengasih tahu Bade Masbel ya, kemarin yang bicara Bade Masbel ya. Nah, Mas Bel, pas kemarin ketika explore itu penunggu di situ tuh tanggapannya kita datang ke jembatan itu, tanggapannya sosok itu ke kita tuh gimana? Ya, gini mas, makhluk seperti itu yang tak kasat mata tuh antara rasa penasaran sama kurang suka kalau misal kita kesana ngebahas tentang mereka. Itu yang pertama. Makanya kemarin ada bisikan, kamu ngapain di sini, kamu ngapain di sini, kamu mau apa gitu. Gitu. Nah terus kemarin mas ada yang sempat komen soal itu ya mas ya, nggak ada yang namanya kayak gitu kasihan yang namanya pedagang malam hari gitu. Mohon maaf kawan-kawan semua, kami nggak bermaksud untuk membuat orang jadi tahu ke sana, enggak. Kita cuma mau menguak apa sih yang terjadi di masa lampau soal tempat itu, seperti itu. Ya memang itu yang saya lihat, ada beberapa kerajaan besar mas di sana, ada beberapa kerajaan besar, ada juga ya banyak sekali makhluk yang tak kasat mata di sana seperti kuntilanak gitu ya mas ya, kuntilanak, terus ada juga genderuwo, dan ya seperti yang sudah saya kupas waktu itu, ada anak kecil yang bekerja di sana gitu. Kayak apa tuh, masa lalunya di situ terjadinya para kerja anak kecil ya, pekerja Ya anak mungkin kecil kayak ya, kerja paksa gitu. kerja paksa. Ya, kerja paksa. Itu yang ditangkap kemarin, terjadinya flashback ke itu ya. Nah, terus mohon maaf juga kalau kemarin berisik ya suaranya, karena kita record waktu hujan ya mas ya. Waktu hujan. Ya waktu hujan, terus masih banyak lalu lalang kendaraan gitu. Ya mohon maaf, mungkin suara ada yang bilang suaranya kurang jelas kak, atau suaranya kurang terdengar. Ya emang kita belum beli ikut on. Nah ya, itu juga sih. lumayan harganya yang bagus. Kita masih nabung lah. Nabung dulu. Nah, pas di bawah jembatan kita kan tag part 1 sampai part 2 nih. Nah, part 2-nya di atas ya, di jembatan. Pas part 1-nya itu kesannya ketika kita mengeksplor di jembatan itu, kesannya Mas Bel gimana nih? Kesannya, oh ini dia sosoknya seperti ini, oh ini dia tujuannya mau ini, gitu. Ya sebenarnya tuh ada mas beberapa makhluk yang mau komunikasi. Nah cuman kan waktu itu saya, Mas Afan sama Mas Andri ya, Mas Indra yang merekam, kita aja 3 orang aja. Kameramen. Makanya saya coba buat ngontrol diri biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu mas. Nah untuk masalah yang gangguan-gangguan itu sebenarnya nggak terlalu parah untuk saya, nggak terlalu parah lah. Cuman sebenarnya mereka tuh lebih ke penasaran mas, lebih ke penasaran dan lebih ke apa ya, ngerasa kamu ngapain sih ngomongin nih. Nah lebih seperti itu, bukan yang ngasih kita untuk berbuat hal-hal yang nggak diinginkan, itu enggak seperti itu sih. Terus itu pas di bawah jembatan di area pinggir pojok terowongan itu kan ada penunggu kuntilanak yang katanya jahil ya, katanya masnya. Yang kalau dari arah rel itu sebelum masuk. Itu ada kuntilanak di situ, kuntilanak ya, Iya. kuntilanak tapi jahil gitu kan. Mungkin ada yang komen juga nih,
yang pernah apa tuh diganggu pas naik motor diganggu. Jahil ya, bukan jahat ya mas ya. Jahat. Nah, Bukan jahat tapi jahil, menuju ke jahil. Misal kayak nampakin atau ngasih suara, mungkin itu banyak yang bilang nggak ada apa-apa. Mungkin sebagian sebagian juga ada yang kemarin ada yang berkomentar pernah ngalami juga gitu kan, nah gitu. Mungkin sosok itu ya bang ya. ya bisa jadi mas. Tapi tujuannya si sosok kuntilanak itu dia jahil untuk mencelakai atau jahil untuk Enggak sih, kayak gini loh mas, dia tuh ada rasa kesenangan tersendiri kalau misal dia tuh bisa jahil membuat manusia takut. wah anjir. Nah seperti itulah. Jadi sosok itu yang mungkin ya jahil, mungkin jadi sosok kayak naik motor takut malah apa ya bisa bikin celaka juga sih ya, bisa juga ya. Kalau membuat celaka sih enggak mas, cuman itu aja sih, lebih ke biar orang-orang tuh ngerasa Takut ya. serem, nah kayak gitu. Jalannya dia seperti itu. Nah itu sosok kuntilanak itu yang dibilang jahil itu kira-kira pakai baju apa mas? Seputih mas. Putih juga ya. Iya. Kalau bisa dibilang sekitaran umur berapa kan bisa kan tebak-tebakan? Iya itu mungkin sekitaran umur sekitaran umur 30-an. Oh berarti ya terbilang dari ibu ya? Iya. Terus sama mainnya. Nah jadi pas kita di bawah jembatan Mas Iqbal menangkap beberapa sosok, ada beberapa sosok nih mas. Banyak mas sebenarnya, cuman nggak bisa dijelasin satu-satu lah. Jadi yang menonjol ya paling menonjol. yang paling menonjol aja yang jelasin. Yang paling menonjol ada berapa sosoknya? Kalau saya sih sebenarnya banyak mas, cuman pengen ngungkap itu aja, ada beberapa mereka yang itu tuh yang di bawah jembatan Persis, yang di Terawangan itu. Pas di Terawangan itu ya? Di Terawangan itu ada satu tuh, yang sebenarnya ada dua, cuman saya lebih fokus ke satu. Oke, dia kayak lebih menonjolkan diri gitu. Itu terus yang di sebelum Terawangan tuh, yang lagi jahil, itu. Terus ada sosok Gundro juga besar. Itu di sebelah mana tuh sosok itu? Kalau itu yang di sebelumnya lagi, jadi kan Terawangan tuh. Nah kalau kuntilanak kan pas di sebelumnya. Nah ini masih sebelumnya dikit lagi. Itu. Pas kita arahin kamera itu ya? Ya. Itu terus sama itu yang anak-anak dibuat kerja paksa. Gitu. Nah itu pas kita explore di bawah jembatan, apa yang kita tangkap ya emang terjadinya seperti itu gitu kan. Jadi nggak ada yang kata bohong-bohong atau gimana. Ini kan hanya sekedar menguak cerita masa lalu atau sekedar ingin tahu apa yang ada di situ gitu ya. Ya bukan maksud biar orang yang jalan di sana jadi takut atau gitu. Iya. Nah setelah kita explore di bawah jembatan kan kita explore-nya di atas jembatan nih. Iya. Ada yang mengajukan nih. Dulu tuh ada yang pernah bunuh diri di situ, ada. Emang ada yang berkomentar atau kayak mayat dibuang dari atas. Pas di terowongan itu dibuang dari atas gitu kan. Ada yang berkomentar juga di kolom komentar. Nah, pas kita explore di atas jembatan nih, itu orang yang di bawah jembatan tuh biasanya nyatu sampai di atas ya biasanya ya. Mereka punya tempat sendiri-sendiri sih. Berarti kayak Tahu kan waktu itu kita nggak di itu. Jadi itu kan kita di bawah jembatan sama di atas nih. Nah di bawah jembatan itu misal di terowongan itu tuh misal di jalur yang sebelah kiri. Nah kita waktu di atas di jalur yang sebelah kanan. Jadi beda jalur waktu itu. Mbak, ketika kita di atas jembatan sebenarnya itu kan yang Mas Iqbal tangkap kan yang paling menonjol satu ya. Yang dulunya manusia tapi bunuh diri di jembatan itu nih. Coba ceritakan Mas, sebenarnya itu sosoknya tuh awal mulanya gimana, kok bisa seperti itu, kok sekarang menjadi energi negatif terus menghasut gitu. Gini Mas, sebenarnya di sana tuh
yang saya tangkap ya mas ya, yang saya tangkap itu nggak cuma ada satu peristiwa kematian. Sebenarnya banyak, cuma kalau dijelasin, aduh capek nih. Nah, Gitu. toh kan masa iya habis bahas apa orang Bunuh diri. mati terus ngebahas orang mati lagi terus ngebahas orang mati lagi itu kan ya sama aja gitu mas. Kita tuh ngambil kesimpulannya salah Ya, satu pokoknya yang paling menonjol kan biasanya energi kan kayak menonjolkan diri, yang paling Ya. menonjol ya berarti yang itu yang ditangkap oleh kita gitu kan. Ya. Yang kemarin yang kita tangkap di jembatan itu sosok lelaki, dulunya manusia, terus dia bunuh diri di atas jembatan, jatuh di rel kereta api ya. Coba menceritakan sih asal-asalnya itu gimana? Jadi gini mas, sosok itu dia tuh emang bunuh diri. Jadi memang ada di situ yang korban pembunuhan terus dibuang. Cuman yang memang ada ya? Memang ada. Cuman yang waktu itu kita kuat itu karena dia bunuh diri bukan karena dibuang. Nah seperti itu. Kalau yang saya tangkap nih antara yang di terowongan sama yang di atas, itu kalau menurut saya malah lebih negatif yang di atas. Oh, energinya lebih yang di atas ya? Ya, kenapa kok saya nangkapnya lebih apa? Di atas. Lebih negatif yang di atas karena yang di bawah itu kan dia cuma jahil aja nih. Nah, kalau yang di atas tuh dia udah ngehasut orang untuk kayak gitu. Terus kalau enggak bikin orang celaka gitu kan? Iya. Oh, gitu. Nah, soalnya ya saya ngalamin sendiri gitu mas. Waktu lagi recall itu ayo lompat Nah, masa ini pas ketika kita lagi tag video di atas jembatan itu, Mas ini kan sambil menceritakan sosok itu kan, dia tuh udah nempel di kakinya Mas. Ya, nih coba dibuat teman-teman yang mungkin bisa melihat ya di record kemarin tuh di part 2 yang nanti mungkin ada di deskripsi ya mas ya. Coba Kita nggak ya mas kakiku itu waktu record kayaknya kelihatan Kelihatan, Mas, ya? sedekul kayaknya. Nah itu mungkin kalau yang ngerti nih, nah waktu itu sosok itu Dengan udah nempel separuh tuh. Iya, di kaki Mas ya. Iya di kaki saya. Itu saya diajakin buat lompat ya gitu. Nah cuman aku coba buat bener-bener ngontrol diri ya gitu biar enggak Terhasut. iyalah. Itu kan soal bahaya. Soalnya tagnya kita benar-benar di atas jembatan itu benar-benar Tinggi banget lah. Tinggi lah. Berarti sosoknya itu dulunya manusia, terus bunuh diri dan menjadi energi negatif. Ya. Sebenarnya yang ditangkap sih nggak cuma sosok itu aja ya Mas ya. Iya mas. Nih yang jadi pertanyaan nih. Kan dulunya sering terjadi kecelakaan di situ kan. Sebenarnya korban kecelakaan di situ ada nggak yang sekilas di situ menangis? Ada nggak yang sekilas dia bingung? Nggak, biasanya kan korban kecelakaan pada bingung kan di situ. Iya. Gini mas, sebenarnya kalau korban kecelakaan ya mas ya, itu masih bisa buat kembali. Kalau dia nggak kehilangan apa ya mas ya, nggak kehilangan organ atau apa gitu ya. Buku ya. Ya. Kalaupun misal ada yang ceceran atau apa, itu kalau disatukan lagi itu masih bisa. Nah beda halnya sama orang yang memang bunuh diri mas, walaupun badannya utuh gitu emang dia susah buat balik gitu. Nah susah untuk ya lebih baik susah ya. Itu berarti kalau korban kecelakaan itu organ tubuhnya ada lengkap. Ini tanggapan Mas Iqbal ya. Dia ya ini kan ya mas ya, bukan nyeritain kejadian di sana ya, cuman ngomongin korban kecelakaan. Nah, itu kan di situ kan pernah dulunya korban kecelakaan, gitu kan. Mas Iqbal pasti menangkap lah korban di situ pasti ada yang. Kalau yang saya tangkap itu malah bukan korban kecelakaan mas yang meninggal. Apa mas? Nah jadi itu malah orang yang sengaja jatuh. Bunuh diri terus itu. Sengaja jatuh, dia emang naik motor. Dan dia tuh sengaja jatuh dari atas. Jadi emang sengaja tabrakin terus dia akhirnya jatuh gitu mas. Nah, emang sengaja seperti itu. Tanggapannya Mas Iqbal gitu ya.
Jadi bukan tabrakan motor sama mobil, apa mobil sama truk, itu bukan. Jadi kecelakaan tunggal, Mas. Kecelakaan tunggal. Iya, kecelakaan tunggal. Berarti ada lah ya sosok di situ yang korban kecelakaan yang masih bisa deh berarti ya. Iya. Jadi itu tanggapannya kemarin yang katanya cuma buak-buak ya emang kalau orang yang nggak bisa lihat pasti bilangnya buak sih. Gitu. Ya gini, kenapa sih kok perasaan nggak ada apa-apa kok ngeliatnya banyak kayak gitu. Gini Mas, yang kita buat record kemarin kan benar-benar tinggi tuh. Nah makanya kalau orang-orang yang depresi, orang-orang yang udah nyerah buat hidupnya gitu, ya emang dia lari ke sana buat ngakhirin hidupnya di sana gitu loh. Kalau misal nih saya yang depresi, saya yang depresi, saya pengen bunuh diri, nggak mungkin saya cari tempat yang jarak antara atas sama bawah itu cuma 1 meter, setengah meter, atau otomatis saya nggak mungkin mati gitu. Itu. Kalaupun yang jatuh kepala duluan paling gagal otak gitu. Kalau cuma ketinggiannya segini nih, nah makanya emang tempatnya di situ dia cari tempat buat ngakhirin hidup. Nah ini pertanyaan juga dari Mas Iqbal nih. Kemarin kan ada yang bilang katanya buat, katanya itu halusinasi, katanya itu hanya omong-omong gitu kan. Coba Masnya bicara ke para penonton nih tentang kamera. Sebenarnya gimana sih, apa sebenarnya gitu loh? Gini Mas, kalau saya pribadi itu ada orang yang bilang hoax lah, halu lah, itu udah bodo amat kalau saya. Kenapa kok bodo amat? Jangankan halu, jangankan apa hoax ya Mas ya. Dibilang gila lah, dibilang apa, itu emang udah biasa gitu, karena yang saya lihat sama yang orang-orang normal lihat kan ya emang beda gitu. Jadi yang ditangkap kemarin itu ya emang yang diceritakan di konten part 1 dan part 2 kemarin itu, ya itu yang diceritakan. Itu kan kita hanya menguak sebuah terjadinya atau apa yang di situ gitu kan. Nah itu kalau sebagian penonton nggak percaya ya mungkin ada orang yang menonton ini yang lihat ya mungkin ada yang mempunyai ilmu kebatinan atau dia mempunyai kebatinan, pasti bisa lah dicoba di sana sendiri. Pasti mungkin ya teman dia akan dicoba nanti tahu sendiri lah gitu. Nah sekian kita video penjelasan kita berdua mengenai jembatan Barangayu Alas Tua kemarin. Ya ini kita di Avata TV kita jelaskan secara detail. Kalau masih penasaran, ntar part 1 part 2 nya kita cantumin ya Mas ya. Dan tonton lagi ya biar rasanya masuk. Nah oke, terima kasih udah nonton video ini dan gak skip video ini, dan udah untuk like dan subscribe nya juga. Terima kasih. Ketemu lagi di Avata TV dan siapa nih? Nama saya Iqbal Fauzier. Nah itu nama channelnya ya. Nah, jangan lupa untuk di subscribe. Nah gitu. Ketemu lagi di Avata TV di next video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.